Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan shalom saudaraku, hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Dan secara kalender rohani hari ini kita ibadah dalam kaitannya dengan peristiwa perayaan Hari Pantekosta. Mari kita berdoa sebelum kita masuk untuk menerima firman Tuhan. Siapkan akal budi saudara, siapkan hati pikiran, siapkan juga saudara-saudara yang dalam rumah, yang satu kompleks, ya, supaya semua yang ada dalam rumah dituntun supaya mungkin termasuk anak-anak bisa ibadah dan menerima firman Tuhan itu dengan perhatian penuh dan ikuti dalam doa supaya kebenaran firman ini boleh kita terima dengan baik. Puji Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu bahwa pagi ini kami boleh lagi diberi kesempatan ya Tuhan untuk mau menerima kebenaran firman-Mu. Setelah pujian penyembahan itu diikuti dengan baik, ini waktunya kami mau terima sabda Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya kalau bukan Roh Kudus yang tuntun. Kiranya dari awal sampai akhir jadilah dalam pimpinan Roh Kudus. Segala hormat dan puji hanya kepadamu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang di rumah, kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Nah saudara, bahwa pada hari ini tadi saya katakan sesuai dengan kalender rohani, maka hari ini tanggal 31 Mei 2020 adalah merupakan hari Pantekosta. Hari Pantekosta itu berhubungan erat dengan peristiwa kematian Kristus. Jadi sebenarnya kalau lihat sejarahnya, latar belakangnya, hari Pantekosta atau Pentakosta, Penta dalam bahasa Latin menunjuk kepada angka 50. Adalah hubungan dengan 7 masa raya orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Diawali dengan Paskah bulan pertama, ada 3 hari raya pada Paskah. Itu Paskah, lalu kemudian hari raya roti tidak beragi atau roti fatir, kemudian hari raya timang-timangan, itu masuk kategori Paskah bulan pertama. Lalu pada bulan ketiga ketika orang Israel sudah tiba di Sinai, saudaraku, nah Paskah dialami di Mesir, lalu di Sinai mereka tiba pada bulan yang ketiga, lalu mereka merayakan hari perayaan Pantekosta, atau bahasa aslinya Ibrani berkata hari raya Shavuot. Nah saudara, hari raya tunggu 7 minggu, 7 kali 7 tambah 1. Nah sehingga kemudian nanti hari raya pada bulan yang ke-7 masih ada 3 hari raya, dan itu nanti mereka rayakan ketika mereka sudah ada tiba di Israel. Nah saudara, hari ini kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara buka Alkitab saudara, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan perikopnya Pentakosta. Saya lebih suka memakai kata Pantekosta karena ini berasal dari istilah Alkitab terjemahan sesudah salinan Bude, yang ketika pada zaman Belanda maka kata Pantekosta itu dipergunakan di Alkitab pada salinan-salinan zaman itu. Dikatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta atau Pantekosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Saya ulangi, ya, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sampai di situ, saudaraku. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi, dan saya katakan ini peristiwa yang besar, peristiwa akbar yang luar biasa, di mana pada waktu itu tadi saya katakan secara tradisi orang Israel di setiap peristiwa-peristiwa masa raya atau hari raya mereka yang besar-besar pasca Pentakosta dan tabernakel waktu bulan yang ke-7, maka mereka semua bangsa keturunan Yahudi itu kumpul di Yerusalem. Karena setiap perayaan masa raya Israel itu dipusatkan di Yerusalem. Di situ ada Bait Allah, saudaraku. Nah, pada abad yang pertama Masehi, ini terjadi anehnya, saudaraku. Ketika tiba pada hari raya Pentakosta secara tradisi kalender Yahudi, justru yang terjadi adalah pada hari itu Roh Kudus diturunkan dari sorga. Wow. Ini apa maknanya? Rupanya, saudaraku, selama 1500 tahun orang Israel itu dari Sinai merayakan setiap tahun masa raya Pentakosta secara tradisi. Dan kalau saudara lihat secara tradisi perayaan Shavuot itu punya ritual-ritual yang harus dipatuhi. Tapi kali ini, dan sebagaimana saya katakan setiap kali mereka merayakannya, apalagi ketika mereka sudah ada di tanah Kanaan, tanah Palestina, maka mereka mesti kumpul di Yerusalem. Rupanya perayaan ini tidak boleh diadakan di rumah atau di wilayah-wilayah suku-suku mereka masing-masing. Di sana ada sinagoge, tetapi dikhususkan harus di Yerusalem karena di sana ada bait suci atau Ka'bah. Nah, ya luar biasa. Dan ini kemudian mengherankan bagi mereka karena justru pada hari raya secara tradisi masa raya Israel itu yang tadi saya katakan 1500 tahun dirayakan, kali ini berbeda. Setelah Yesus naik ke surga atau dihitung setelah dia mati di kayu salib Paskah, lalu kemudian dia turun ke alam maut, dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit. 40 hari lamanya dia bersama para murid. Dia memulihkan murid-murid dan seterusnya. Lalu pada 40 hari kemudian dia naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia sudah berkata dalam Kisah Rasul pasal 1, kamu jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Tunggu di situ. Nantikan janji Bapa. Sebab kamu akan dipenuhkan dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu yang pesan-pesan terakhir Yesus. Lalu dia terangkat ke surga. Alkitab mencatat setelah murid-murid itu mengantar kepergian kenaikan Yesus. Hari Kamis yang lalu kita merayakan itu. Yesus terangkat ke surga.
diiringi oleh kurang lebih 500 murid-muridnya. Lalu dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, para murid setelah mengantar kepergian Yesus di Bukit Zaitun dekat Betani, mereka kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem, Kisah Para Rasul mencatat mereka tinggal di satu tempat, menanti kapan sih janji Bapa, pesan Yesus sebelum dia terangkat itu akan dikaruniakan, akan mereka alami. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ternyata pada hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua, ketiga, dan seterusnya tidak terjadi apa-apa. Hari ke-9 juga tidak terjadi sesuatu. Tapi pada hari yang ke-10, genap hari ke-50, setelah Yesus mati, tiba-tiba kita baca tadi Kisah pasal 2. Justru pada hari masa perayaan hari raya Pentakosta secara tradisi Israel. Saya ulangi ayat 1, ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Wow, seperti angin bertiup. Mungkin seperti tornado yang keras memenuhi seluruh rumah di mana para murid berkumpul. Rupanya itu di lantai 2, saudaraku, di satu bangunan di Yerusalem. Dan terjemahan lain berkata itu membentuk tiang api, saudaraku. Dari langit turun, lalu dia pecah menjadi lidah-lidah api dan menghinggapi 120 murid. Ternyata mereka ayat 4 dikatakan penuh dengan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta atau the Pentakosta. Ini jadi kita melihat bahwa perayaan secara tradisi oleh bangsa Israel selama 1500 tahun itu digenapi dengan turunnya Roh Kudus di Yerusalem dan memenuhi seluruh murid. Dan hari ini kita merayakan itu. Saya berdoa biar pengalaman para murid itu kita alami lagi dalam hidup kita. Dan secara formal, saudaraku, pencurahan Roh Kudus di abad pertama atau awal abad pertama di Yerusalem, ya kurang lebih mungkin di tahun-tahun 40 Masehi, itu terus bergerak sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dan saya melihat bahwa gerakan peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terus terjadi, saudaraku. Hari ini kita merayakan itu. Tujuannya apa, saudaraku? Yang pertama, coba kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-19. Dalam kitab Kisah Para Rasul, bentar saudaraku. Kisah Para Rasul pasal 19, dalam pelayanan Rasul Paulus ke Asia, waktu itu dalam penginjilannya dikatakan begitu dia tiba di Asia kecil disebutnya, ada satu kota yang ditemukan di sana, yaitu kota Efesus, saudaraku. Nah, di kota Efesus itu, saya baca aja ketika ayat 1, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah
daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ini daerah Turki sekarang ini saudaraku. Waktu itu disebut sebagai Asia Kecil atau Asia Minor. Di situ didapati beberapa orang murid. Rasul Paulus menemukan situ sudah ada gereja lokal. Ada murid-murid Tuhan yang percaya Yesus, saudaraku. Nah, kelompok ini ditemui oleh Rasul Paulus. Lalu ayat 2 katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu jadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar kalau ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat 4 kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Terjemahan bahasa Inggris berkata 12 orang laki-laki. Nah saudaraku, hal yang pertama yang kita lihat, bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, gerakan ini, movement ini terus bekerja. Setiap orang yang percaya Yesus, tadi 120 murid dipenuhkan di Yerusalem, sehingga kemudian terus menyebar. Rasul Paulus mengadakan penginjilan ke daerah Turki, Asia Kecil waktu itu. Dia temukan ada satu kota, Efesus. Lalu kemudian dia temukan di sana ada 12 anggota gereja lokal Efesus. Dia bicara tentang, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Mereka bilang tidak pernah tahu kalau ada Roh Kudus. Dan ternyata Rasul Paulus berdoa untuk mereka yang sudah pernah dibaptis dalam baptisan Yohanes untuk menerima kuasa Roh Kudus. Hal yang pertama yang saya ingin saudara dan saya sadari adalah bahwa Roh Kudus ini penting buat setiap anggota gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan. Ini no excuse, saudara. Saudara berkata itu hanya cuma buat pendeta aja, buat para majelis aja, aktivis aja, pimpinan komsel aja, atau ibadah-ibadah rumah tangga, pelayan pujian penyembahan aja, gembala wakil gembala dan stafnya saja. Kita mah jemaat biasa. Tidak, saudaraku. Setiap orang yang percaya harus terima Roh Kudus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini kata Rasul Petrus pada peristiwa perayaan pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Rasul Petrus diurapi dengan Roh Kudus, lalu dia mulai berkhotbah. Dia diurapi dengan Roh Kudus, lalu dia mulai berkhotbah begini. Ayat 38 dan 39, pasalnya yang kedua Kisah Para Rasul, dikatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka. Ini orang-orang banyak yang kumpul dari berbagai wilayah karena merayakan hari Pentakosta di Israel. Ini mereka tertemplak. 37 saya baca, ketika mereka mendengar hal itu, khotbah dari Petrus, mereka sangat terharu, pedih ya saudara. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain yang ada di lantai 2 ini, saudaraku. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38 jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Lihat, kalimat berikut berkata, maka kamu akan menerima Roh Kudus. 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi sejak pencurahan Kisah Rasul pasal 2 ini, maka Roh Kudus terus dicurahkan ke atas bumi. Harus memenuhi setiap pribadi, siapapun yang kemudian terima Yesus, percaya Tuhan sebagai juru selamat, lalu kemudian dibaptis, terima baptisan Roh Kudus, baptisan air pertama, lalu baptisan Roh Kudus. Ini tidak apa ya? Bukan satu pilihan. Harus, saudaraku. Coba kita lihat Efesus pasal 1. Rasul Paulus berkata, peranan Roh Kudus itu, saudaraku, dalam pasal 1. Jadi saya mau katakan betapa pentingnya peranan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Apabila kita sudah menerima Roh Kudus, dikatakan begini. Ayat 14 pasal 1, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Maksudnya begini, saudara. Sejak kita percaya Yesus, bertobat, dibaptis, bla 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 bla, maka selanjutnya kita harus menerima kuasa Roh Kudus, mengurapi kita, membaptis kita, memberikan kita karunia-karunia. Sebab Rasul Paulus berkata, Roh Kudus ini adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruh penebusan. Wow. Nah, coba saudara lihat. Penting gak terima Roh Kudus? Penting. Jadi 3 ayat ini yang saya bagikan merupakan alasan ketika nanti kita sudah terima Yesus, maka kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama, bahwa memang setiap jemaat harus, dan semua yang sudah dibaptis, dan seberapa banyak akan dipanggil, dan nanti Roh Kudus itu menjadi jaminan. Di Injil Yohanes dikatakan penolong, dia roh kebenaran, dia memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran. Yang kedua, saudaraku, kembali pada Kisah pasal 2, lihat pada ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 120 murid di hari Pentakosta itu, ketika tiupan angin yang keras itu turun, terjadi tiang api, lalu pecah menjadi lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Siang hari kelihatan loh lidah-lidah api. Ternyata itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kata penuh, saudaraku, dalam bahasa Yunani disebut sebagai plato, yang artinya diperlengkapi. 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 Ketika kita penuh Roh Kudus, kita diperlengkapi. Haleluya. Plato, kita diperlengkapi, saudaraku, dari dalam.
Dalam ayat 2 dikatakan penuh dengan Roh Kudus itu memenuhi mereka dari luar, dari atas. Tapi kemudian ayat 4 itu memakai kata pleto, ini diperlengkapi dari dalam, dari roh kita, dari jiwa kita. Wow, haleluya. Gereja diperlengkapi. Untuk apa? Tentu ketika kita diperlengkapi, tujuannya untuk menjadi berkat Tuhan. Kehadiran gereja di atas bumi ini, saudara dan saya gereja Tuhan, punya tujuan untuk memenuhi seluruh bumi ini dengan kemuliaan Allah. Hal yang ketiga adalah Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ini pesan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, kita dapat kuasa dunamos itu ketika Yesus naik ke surga. Kita bicara ini, Tuhan akan mengurapi kita dengan rohnya. Nah, kata kuasa di situ adalah dunamos. Dari satu dinamo, turbin yang memutar, yang diputar mungkin oleh air yang besar, memutar turbin, saudaraku. Lalu turbin itu memutar dinamo. Wah, aliran listrik ini ada, saudaraku, akibat adanya dinamo yang berputar, dunamos, sehingga menghasilkan aliran listrik, satu daya listrik yang besar. Haleluya. Tetapi kata dunamos itu juga bisa berpadanan dengan dynamit. Dia bisa menjadi bahan peledak. Jadi kuasa Roh Kudus itu menghasilkan satu daya yang besar, seperti menerangi atau menjadi penerang lampu jalan dan seterusnya. Bisa untuk lift, bisa untuk industri dan sebagainya. Ini kekuatan dunamos itu luar biasa. Tapi dia juga dikatakan sebagai satu daya yang bisa meledakkan batu gunung. Dinamit. Semacam bom, saudaraku. Nah, Roh Kudus adalah kemampuan memperlengkapi kita supaya kita beroleh kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tujuan Allah memenuhi kita dengan rohnya, memperlengkapi dari dalam. Setiap pribadi tidak ada pilihan, harus menerimanya. Maka saudara dan saya diperlengkapi untuk menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai atau dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh bumi. Nah, ini yang Roh Kudus sedang persiapkan sekarang. Gerakan memenuhi bumi ini dengan kemuliaannya. Keberadaan jemaat, keberadaan gereja. Ayo kita diperlengkapi untuk jadi saksi. Diperlengkapi oleh Roh Kudus. Saudara bilang, saya tidak bisa apa-apa. Anda bisa nanti. Anda bisa. Ketika Anda sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, saudara tidak harus jadi pengkhotbah, tapi saudara mungkin dalam kesederhanaanmu, dalam keseharianmu. Dan saya mau katakan bahwa begitu banyak kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan. Katakanlah Simon Petrus, dia seorang nelayan di Galilea.
Ya mungkin dia tidak bisa khotbah. Sebelumnya emosian lagi, main pedang lagi sebelumnya. Tapi ketika Yesus sudah naik dan Roh Kudus turun mengurapi dia, jadi lain, jadi berani, jadi wow. Sekali dia berkhotbah, 3.000 orang dibaptis, saudaraku. Luar biasa. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus diperlengkapi dari atas dan dari luar, dari dalam. Gereja, kita banyak mendengar kesaksian orang-orang dipakai Tuhan. Saya pernah kenal seorang hamba Tuhan. Dia berasal dari Sumatera Utara. Dia bersaksi, dia anak dukun, papanya dukun, mamanya dukun. Bercerai lagi. Ini orang ini hampir frustrasi. Broken home orang tuanya. Dukun dan dukun. Bercerai. Anak ini sudah tidak tahu mau kemana. Orang lain mengajak dia ke Singapura. Tapi dia ditemukan oleh satu pelayanan dari Bekasi dan dari Jakarta. Waktu mereka berkunjung ke wilayah Sumatera Utara. Ternyata orang ini luar biasa. Dia pernah pelayanan di sini. Dia pernah mendampingi orang-orang dari luar negeri, Inggrisnya bagus. Saya pernah ikuti mereka bikin seminar di Istora. Wow, ternyata beliau ini sudah melayani di Pakistan, di Bangladesh. Dan orang-orang banyak bertobat di bawah pelayanan beliau. Ini anak dukun, saudaraku, anak dukun, papa mama dukun. Roh Kudus luar biasa, bisa merubah seseorang yang tidak mungkin. Tapi orang itu mau dipimpin, dirubah, diperlengkapi oleh Roh Kudus. Artinya begini, apa sih yang mungkin dia bilang, saya punya kelebihan apa? Oke, saudara tidak punya kelebihan apa-apa. Anda ceritakan aja keseharianmu. Misalnya dalam kondisi sekarang lagi sulit, saudara kok tenang aja. Mungkin tetangga bilang, kok Ci tenang aja, Bu kok tenang aja, Pak kok tenang aja. Saya tukang ojek, Bapak dapat penghasilan enggak? Kadang-kadang kosong, kok tenang aja. Nah itu yang membuat saudara tenang adalah karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Ketika Anda dipenuhkan dengan Roh Kudus, salah satu buah yang diberikan oleh Roh Kudus adalah damai sejahtera. Saudara merasakan ketenangan, saudara ngalir aja, nanti juga Tuhan berkati dengan cara yang berbeda. Saya mendengar ada jemaat kita yang tukang ojek, lagi kosong, sementara jalan, tiba-tiba ada yang manggil. Ternyata saudaranya yang sudah lama tidak ketemu, diajak minggir sebentar. Nah jauh dari sini, dia baru mau keluar. Dan hari-hari itu lagi sepi. Siang manggil itu, buka dompet dan memberikan dia sejumlah uang. Wow, luar biasa. Saya tanya, langsung pulang rumah? Oh enggak dong om, masih pagi. Saudara percaya Yesus ajaib enggak? Roh Kudus ajaib enggak? Mesti percaya. Nah, cerita-cerita ini kan Anda boleh ceritakan. Pak, kenapa Bapak tenang aja? Orang lain frustrasi, orang lain mulai berontak. Mungkin pengen demo ke istana, demo ke bupati. Negara-negara ini Amerika aja mulai demo. Tapi kita yang penuh Roh Kudus, diberi roh ketenangan, roh damai. Nah ini yang kita cerita ke orang lain. Nggak harus khotbah, nggak harus buka Alkitab, saudaraku. Kalau Anda punya panggilan di situ, go ahead. Tapi keseharian kita, raut wajah kita menghadapi gelombang besar ini, Anda tenang. Anda tahu Tuhan pasti tolong. Nah ketenangan ini adalah buah dari Roh Kudus. Haleluya. Dengan kondisi-kondisi ini,
Kita sedang diarahkan menuju gereja jadi berkat Tuhan. Kondisi sekarang pengaruh COVID masih terjadi. Syukur-syukur sudah bisa nanti diatur mungkin minggu-minggu depan ini mulai dilonggarkan, ya syukur-syukur. Kalau nanti tempat-tempat mall dan lain-lain mungkin sudah boleh dibuka, tapi tetap dengan pakai masker, tetap dengan jaga jarak, tetap dengan dibatasi cuman berapa yang bisa masuk ke dalam, polisi jaga. Saya dengar berita hari ini atau hari-hari ini nanti dijaga, ada TNI yang akan nanti menjaga di sana. Ketika mall itu dibuka, misalnya isinya 1.000 orang, cuma 500 orang sudah di stop. Masih dalam batasan-batasan supaya virus ini lama-lama tidak lagi berkembang lalu reda. Itu doa kita. Nah, tapi sementara ini saudara tidak bingung, tidak frustrasi. Nah, ini yang menjadi buah-buah. Anda tetap damai sejahtera. Anda berjualan, enggak lancar, Anda tetap bersuka cita. Ada keajaiban di sana, haleluya. Jangan seperti orang Israel. Ketika Anda ada air, demo sama Musa dan Harun. Gentongnya dipukul-pukul. 2 juta orang pukul gentong, ya bingung juga si Musa dan Harun. Musa orang yang paling lembut kata Alkitab, terpancing juga emosinya. Tuhan cuma bilang, hei, ngomong sama batu. Dia pukul sampai 2 kali. Karena dia terpancing emosi. Akhirnya Tuhan hukum, nggak boleh masuk tanah Kanaan. Nah, sekarang ini gereja, ayo milikilah roh damai sejahtera. Tuhan sedang menguji dan kondisi ini. Makanya di rumah baca, berdoa, banyak doa, setiap malam ada doa. Jam 7 kita sudah arahkan jemaat, ayo sama-sama doa di rumah. Penyembahan, menyanyi. Kalau bisa baca Alkitab sebentar, baru istirahat. Mengucap syukur. Saya melihat akan ada dan mulai terjadi mujizat-mujizat. Kami di Postori juga begitu. Mujizat hampir setiap harilah kami alami. Haleluya, semua juga tahu. Putra-putri kami lagi ya sama dengan saudara. Tapi ada keajaiban, ada keajaiban. Saya melihat, Tuhan terima kasih. Haleluya. Saya tahu ibu-ibu janda, jemaat Tuhan, itu dipelihara Tuhan secara ajaib. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudaraku. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, saya sedang memasuki bagian terakhir, saudara. Bagian pertama, pencurahan Roh Kudus untuk bagi setiap orang, anggota jemaat dan pribadi-pribadi, bahkan yang masih jauh harus terima Yesus, yang belum diselamatkan. Nanti ketika mereka sudah diselamatkan terima Yesus, mereka juga harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah jaminan untuk peroleh seluruh keselamatan. Dan Roh Kudus memperlengkapi dari dalam untuk kita menjadi berkat. Yang ketiga adalah kita diminta menjadi saksi sampai ke ujung bumi, dan kesaksian kita itu adalah pengalaman sehari-hari. Maka yang keempat kita lihat bahwa jemaat dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus menghadapi ke depan ini. Jadi terang, jadi berkat, jadi garam. Dalam Matius pasal 5 dikatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Nah, gereja ini diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menjadi garam dunia. Kita tahu bahwa
garam ini adalah sejenis perasa untuk masakan. Fungsinya banyak, saudaraku. Bisa buat es batu, karena ada garam. Saya dulu bekerja di daerah, majikan saya itu punya pabrik es batu. Dan saya lihat mereka taruh garam, saudaraku, untuk menjadi es. Lalu masukin di mesin. Banyaklah fungsinya. Tapi salah satu, saudaraku, makanan itu tidak enak, hambar kalau tidak digarami. Nah, gereja ketika kita dipenuhkan Roh Kudus, hidup kita jadi garam buat masyarakat. Di dalam rumah tangga kita, perkataan-perkataan kita itu bisa menggarami. Tidak meledakkan emosi, tapi kita memberi ketenangan, memberi suasana adem, suasana nyaman yang enak gitu loh. Yang nyaman. Ya, garam juga kebanyakan darah tinggi juga. Tapi garam menggarami suasana jadi enak. Ketika bergaul dengan tetangga, kita tidak membalas kalau mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita. Saya mendengar ada pengalaman seorang hamba Tuhan ini, saya dengar langsung ketika dia berbicara. Dia pernah ditipu, karena hamba Tuhan ini juga seorang businessman. Udah ditipu, uangnya dibawa lari. Dan dia mengalami kerugian besar, bangkrut. Tapi dia tetap bersabar. Satu saat, dia ketemu dengan si sang penipu yang sudah bawa lari uangnya. Dan perusahaannya mungkin bangkrut. Di satu restoran kalau tidak salah. Tapi dia tanya, Roh Kudus, saya mau apain nih orang? Roh Kudus bilang, kamu berikan dia kasih. Kamu nyatakan kasihmu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu peran Roh Kudus. Dia tanya, oh ini orang, ini yang aku cari-cari. Sudah lama, sudah setahun lebih aku tunggu. Kapan ketemu dengan engkau? Mungkin lebih dari setahun kalau tidak salah. Tuhan pertemukan di satu restoran. Saudaraku, di situ dia datang. Lalu apa? Dia rangkul orang itu. Dia salamin dulu, dia nak tanya lagi, mana hutang saya kok kamu enggak. Dia salaman. Waktu itu belum ada COVID, saudara. Dia rangkul. Dia menyatakan, I love you my brother. I love you my brother. Saudara lihat, menurut kesaksiannya, tidak lama kemudian dia ngalami ada kiriman. Kalau tidak salah si penipu ini yang tipu dia, kemudian memberikan dia sebidang tanah pengganti hutang-hutangnya yang lalu. Kan Tuhan bekerja. Jangan lawan musuhmu, tapi garami dia dengan kasih Allah, biar hatinya berubah. Nah, kalau kita bisa lakukan itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Efesus pasal yang kelima dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini kepenuhan Roh Kudus harus tiap hari, saudaraku. Bukan aja waktu kita lagi susah baru kita minta Roh Kudus. Aku perlu engkau, enggak, harus every day, saudaraku. Setiap hari kita mesti penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari, makanya pagi-pagi usahakan doa Anda ngalami kepenuhan Roh Kudus. Anda mulai mengalami lawatan Roh Kudus, menjamah, berbahasa roh, izinkan dia menjamah hidupmu. Mungkin 10 menit aja Anda masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lalu Anda akhiri dengan doa kepenuhan Roh Kudus itu. Mungkin yang suka doa Bapa kami di rumah setiap pagi doa Bapa kami. Di akhir doa kami. Dan kami melihat Tuhan memang memberkati.
Nah, terakhir saudaraku, yang saya katakan bagian keempat, peranan Roh Kudus adalah membawa kita sampai akhir daripada gerakan yang Roh Kudus inginkan kita ada di bumi ini. Terakhir, yaitu rapture, penyingkiran. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, saudara dan saya menemukan di sana bahwa gereja Tuhan, setelah kita diselamatkan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, tujuannya adalah gereja itu naik terus secara gereja. Kisah pasal 2 terjadi memang di abad pertengahan, Martin Luther 1517 ya kalau tidak salah. Itu sempat merosot. Tapi dia muncul lagi pada 1906 di Los Angeles, Azusa Street. Roh Kudus dicurahkan lagi. Ini tidak pernah padam lagi. Terus gerakan itu sampai penginjilan masuk ke Indonesia, ke Jakarta, ke Indonesia maksud saya. 1921 pelayanan 2 misionaris dari Amerika itu tiba di Bali, dan mereka lah 2 hamba Tuhan, Van Claveren dan satu lagi siapa, saya lupa yang satu. Mereka melayani Cruiseback ya, dan Van Claveren membawa api Pantekosta dari Seattle, dimulai dari Bali, lalu mereka pindah ke Embong Malang mendirikan sekolah Alkitab, tinggal di Raja Wali, Surabaya. Dan itu sekarang gereja Pantekosta bukan cuma GPDI, sudah jadi aliran Pantekosta, banyak karismatik di Indonesia, dimulai dari 2 hamba Tuhan ini dan berangkat dari Azusa Street. Dan gereja terus dipersiapkan sampai cemerlang. Wahyu 12 ayat 1, perempuan kelihatan di langit, berpakaikan, bersalut dengan matahari, saudaraku, berdiri di atas bulan, dan bermahkotakan 12 bintang. Saya yakin ini lambang daripada kealahan secara utuh. Gereja terus dipersiapkan, cemerlang saudara, menjadi gereja yang sempurna. Nanti dia masuk dalam pernikahan, melahirkan. Tapi ketika dia melahirkan anak laki-laki, langsung direbut karena naga siap. Fase 12 kita melihat gereja melahirkan. Banyak orang-orang percaya itu naga setan itu siap membinasakan anak yang dilahirkan. Tapi Alkitab berkata langsung disingkirkan. Penyingkiran, rapture terjadi, para lambano. Belum pengangkatan, sudah pengangkatan waktu itu datang kali yang kedua. Ini rapture, para lambano, penyingkiran. Saya berdoa kita jemaat harus penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga 2 sayap burung nasar itu akan membawa kita terbang jauh dari mata ular selama 3,5 tahun. Atau 42 bulan atau 1260 hari. Gereja akan masuk dalam pemeliharaan Tuhan. Waktu itu Antikristus berkuasa selama 3,5 tahun di bumi ini. Kita sudah dekat dengan hari itu. Saya tidak sedang menakutkan saudara, tapi tidak ada pilihan lain buat kita. Mari di perayaan Pentakosta ini kita minta Roh Kudus penuhi kita lagi dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup dalam buah Roh Kudus itu sendiri. 1 buah, 9 rasa. Haleluya. Dan kita akan mencapai kesempurnaan gereja. Tuhan Yesus dipermuliakan. Anda dan saya masuk dalam kemuliaannya, kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari kita akan akhiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian.
di rumah ayo bernyanyi. Haleluya. Yesuslah, ya Roh Kudus, bagi semua bangsa. Ya Rohku, ku haus padamu. Dan ada angkat tangan. Haus padamu, curahkan sekarang. Oh, curahkan sekarang. Haleluya. Oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, amin. Kau menuntunku, pimpin langkah kami ya Roh Kudus. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Oh, beri belas kasihan, bangkitkan Roh-Mu dalam kami Tuhan, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan katakan Yesuslah. Bapa, kami bersyukur sebab kami adalah bagian daripada gerakan Roh Kudus untuk memenuhi seluruh bumi ini dan kemuliaan. Mari Engkau urapi kami pribadi, urapi keluarga kami Tuhan, suami istri, orang tua, mbah, ibu janda, kakek, nenek, sampai anak cucu. Kami adalah bagian daripada generasi akhir zaman yang walaupun di tengah-tengah kesulitan, kegelapan hari-hari ini, tapi kami bangga Engkau mengikut sertakan kami dalam gerakan yang besar ini. Engkau menghargai siapa kami, dan biarlah kami hanya berkata hidup ini adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi jemaat-Mu di rumah masing-masing, perlengkapi kami Tuhan dari luar dan dari dalam kami, menjadi berkat menjadi kesaksian. Kiarana marana maranamas, kiarana mas. Dan berdoa buat bangsa kami Tuhan sebelum kami akhiri ibadah. Berkati presiden, wakil presiden, berkati para menteri, berkati kebijakan yang dibuat, sampai kepada bupati, gubernur, bupati, kepala daerah, camat, lurah, RW, RT. Berkati masyarakat Indonesia mematuhi semua aturan di bangsa ini. Dan mereka berkata kiranya COVID-19 virus corona ini boleh selesai, boleh berhenti, tidak lagi menyebar dari orang ke orang. Tuhan tolong biar seluruh industri dan seluruh gerakan perekonomian bangsa ini ya Tuhan, lini perekonomian bangsa ini boleh bangkit lagi ya Tuhan. Ya Mas, berkati bangsa kami. Engkau cintai Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai terima kasih. Bungkus kami dengan darah, pelihara kami sampai hari Maranatha. Jemaat angkat tanganmu di rumah masing-masing. Terima kasih.
Yesuslah Tuhan. Turunkan anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu untuk kami. Wajah-Mu menyinari kami dan Kau berjanji memberkati keluar masuk kami. Kami tidak selamanya ekor, tapi diproyeksikan menjadi kepala. Diberkati di ladang dan di dalam segala usaha. Terima kasih buat janji-Mu. Terima kasih buat anugerah. Saudara jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat hari raya Pantekosta, saudaraku. God bless you anyway. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.